Maka ditetapkanlah waktu untuk mereka berdebat, yaitu di pagi hari, tepatnya pada waktu duha. Ketika telah tiba waktu untuk dimulai perdebatan, yaitu di waktu duha, ternyata Imam Abu Hanifah belum hadir di tempat itu, sedangkan seluruh orang sudah ramai di tempat tersebut. Hari pun menjelang siang, namun Imam Abu Hanifah belum juga datang. Para ulama menjadi gelisah dan khawatir, lantaran Imam Abu Hanifah tak kunjung datang. Pada akhirnya, orang ateis yang ingin berdebat itu mulai sesumbar dan berkata, "Manakah Abu Hanifah itu yang katanya ingin berdebat denganku? Dia tidak berani untuk datang karena dia tahu dia pasti akan kalah. Dan dia menyadari bahwa dia memiliki logika dan argumentasi yang lemah. Maka dari itu, dia tidak berani datang untuk berdebat." Orang ateis ini pun mengambil kesempatan untuk berceramah dan menyampaikan pembelajaran tentang apa yang diyakininya di depan seluruh penduduk kota dan para pejabat. Ia pun mulai menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa alam semesta ini ada begitu saja, dan lain sebagainya. Setelah orang ateis ini menyampaikan pendapatnya panjang lebar, dan Imam Abu Hanifah pun belum juga datang, orang ateis ini pun merasa menang dan ingin meninggalkan tempat. Umat yang menyaksikan pada saat itu pun banyak yang terpengaruh atas ceramah dari seorang ateis itu. Ketika orang ateis itu ingin turun dari panggung, barulah Imam Abu Hanifah datang menghampiri orang ateis itu dan menahannya untuk tidak meninggalkan panggung. Dan ternyata Imam Abu Hanifah sudah hadir tepat waktu sejak waktu duha. Namun Imam Abu Hanifah berada di kerumunan orang banyak yang ingin menyaksikan dan sengaja untuk tidak langsung naik ke panggung demi untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang ateis tersebut. Imam Abu Hanifah pun berkata kepadanya, "Tunggu, janganlah kau pergi." Orang ateis itu menjawab, "Oh, tidak bisa. Waktu sudah habis dan kenapa kau baru datang?" Imam Abu Hanifah pun meminta maaf kepadanya. Namun, orang ateis itu berkata, "Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan kamu jika kamu tidak memiliki alasan yang tepat. Dan alasan itu harus bisa diterima kenapa kamu terlambat." Maka Imam Abu Hanifah berkata, "Baiklah, aku akan menyampaikan kepada engkau dan seluruh umat yang hadir supaya mereka mengetahui kenapa aku bisa terlambat." Kemudian Imam Abu Hanifah mulai bercerita, "Wahai semuanya, sebenarnya aku ini tidak tinggal di kota ini. Rumahku berada di seberang sana. Ketika aku berjalan menuju ke sini, aku harus menyeberangi sungai itu. Ketika aku sampai di tepi sungai itu, aku tidak mendapati perahu atau alat untuk menyeberangi sungai. Dan aku pun juga tidak bisa berenang. Aku pun terdiam di tepi sungai itu sambil memikirkan bagaimana caranya aku untuk dapat menyeberangi sungai itu. Aku pun duduk di bawah sebuah pohon dan terus memikirkan bagaimana caranya aku bisa ke seberang. Aku pun terus menoleh ke kanan dan ke kiri mencari-cari barangkali ada perahu, sambil berharap semoga Allah memudahkanku datang kemari. Dan subhanallah, tiba-tiba secara kebetulan ada angin berhembus kencang, lalu ada petir besar menyambar. Jika ia menyambar sebuah rumah, mungkin rumah itu akan roboh. Tapi secara kebetulan petir itu menyambar sebuah pohon besar. Lalu pohon tersebut terbelah menjadi dua. Secara kebetulan robohnya ke sungai. Lalu secara kebetulan pula datanglah potongan besi dan ada bahan yang masuk ke sana membentuk kapak. Secara kebetulan pula, kapak itu bergerak-gerak menghantam potongan pohon tersebut, dan jadilah sebuah perahu. Tak berhenti di situ. Ada dua ranting yang jatuh ke sungai, dan menempel di sisi kanan dan kiri perahu. Setelah itu perahu tersebut mendekat kepada aku. Begitu aku di atasnya, perahu itu mendayung sendirian. Dengan cepat hingga aku sampai ke seberang. Dan akhirnya aku bisa tiba di sini. Nah, begitulah ceritanya. Sekarang mari kita lanjutkan diskusi kita. Apakah alam semesta ini tercipta secara kebetulan atau tidak? Mendengar hal itu, orang ateis ini berkata, "Tunggu sebentar, kau ini waras atau tidak?" Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Tentu saja aku waras." Ateis itu berkata lagi, sambil tertawa, "Hai masyarakat, lihatlah Abu Hanifah sudah gila. Ceritamu itu tidak masuk akal, wahai Abu Hanifah. Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa tercipta dari petir yang menyambar secara kebetulan, lalu terpotong secara kebetulan, dari pohon dan ranting jatuh menempel ke kanan dan kiri perahu? Tidak mungkin. Untuk membuat perahu dibutuhkan orang yang mengerjakannya, memotong kayunya, memasang talinya, membuat sampan, dan seterusnya. Hai masyarakat, apakah kalian percaya?" Lalu masyarakat pun menjawab, "Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin." Lalu ateis itu berkata lagi, "Maka Abu Hanifah ini sudah gila." Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Subhanallah, tunggu sebentar. Yang gila sebenarnya aku atau dirimu? Jika kau mengatakan aku akan menangkapmu. Jika kau mengatakan aku gila, karena aku mengatakan ada perahu terbentuk sendiri, maka kau lebih gila lagi. Sebab kau mengatakan bahwa langit, bumi, gunung, laut, manusia, hewan, matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya ada secara kebetulan. Tapi mengapa kau tak percaya bahwa ada satu perahu yang tercipta secara kebetulan? Maka kau lebih gila daripada aku. Sebab itu, kita ini sama-sama gila. Jadi kita ini jangan berdebat." Setelah berkata seperti itu, Imam Abu Hanifah langsung pergi dan kembali pulang.
Lalu semua penduduk kota yang menyaksikan itu tercengang. Pikiran mereka seperti merasa terbuka. Lalu dengan sontak mereka berkata, ternyata betul Imam Abu Hanifah. Perahu yang kecil saja tidak mungkin bisa terbentuk sendiri. Lalu, bagaimana bisa alam semesta, langit, bumi, bintang-bintang, dan semuanya ini bisa tercipta sendiri secara kebetulan tanpa ada penciptanya? Ternyata, kita telah dibodohi oleh ateis ini. Dan pada akhirnya, semua orang yang terpengaruh perkataan ateis itu kembali kepada Islam dan meninggalkan orang ateis itu sendiri karena telah dianggap gila.